Sinteyong pasang standar tinggi, utusan PSSI beberkan proses naturalisasi. Timnas Indonesia dipastikan pakai SUGPK buat Piala AFF 2022. Tetapi, Sinteyong lega Sandy Walsh bisa bermain multiposisi di Piala AFF 2022. Alhamdulillah, Ketua Umum PSSI umumkan kabar baik untuk Timnas Indonesia. Pemain dipanggil ke TC Timnas, 2 pelatih Liga 1 ini tak khawatir. Winger Timnas Indonesia Egy Maulana Fikri menyebut bahwa skuad Garuda harus lebih kompak. Karena menurut Egy Maulana Fikri, Timnas Indonesia mempunyai satu tujuan, yaitu juara Piala AFF 2022. Ya, kami harus lebih kompak dan satu tujuan, yaitu juara. Jadi semua harus bersama-sama, ucap Egy Maulana Fikri. Pada Piala AFF 2022, Egy Maulana tidak mematok target pribadi. Yang lebih penting, kata Egy Maulana Fikri, adalah pencapaian dengan tim dan pastinya juara di Piala AFF. Utusan PSSI bidang naturalisasi Hamdan Hamedan membeberkan perbedaan Ivar Jenner, Justin Hubner, dan juga Elkan Bagot dalam membela Timnas Indonesia. Hal ini tentu saja berbeda dengan Elkan Bagot yang tak harus ribet menunggu proses naturalisasi. Elkan Bagot itu kan emang dia punya warga negara Indonesia. Jadi Elkan Bagot itu tidak dinaturalisasi, ujar Hamdan Hamedan. Sementara untuk Hubner dan Jenner saat ini dalam proses naturalisasi, sehingga nantinya Timnas Indonesia memiliki semakin banyak pemain yang berkarir di Eropa. Proses naturalisasi Jenner dan Hubner ini tengah dilakukan. Keduanya diproses naturalisasi dengan harapan bisa memperkuat Timnas U20 tampil di Piala Dunia U20 2023 nantinya. Bahkan dengan banyaknya pemain berkarir di luar negeri akan membuat Indonesia tak hanya mampu bersaing di Asia Tenggara saja, namun Indonesia nantinya juga bakal bisa berbicara banyak di level Asia. Seperti misalnya Achraf Hakimi yang bermain di Maroko dari U20, dan ketika Chance Association berarti dia akan bermain untuk senior. Proses naturalisasi yang sudah dilakukan dimulai dengan perjalanan yang panjang dan lika-liku. Dimulai dengan pencarian, interview, dan mengontrak langsung. Selanjutnya proses naturalisasi bakal dilakukan dengan mengumpulkan data, bahkan hingga analisis video. Hamdan Hamedan menjelaskan bahwa Sinteyong memang memasang standar tinggi. Pemain diharuskan memiliki skill yang bagus dan sesuai dengan harapan Sinteyong. Namun itu pun tak bisa langsung diproses, sebab Sinteyong juga menerapkan trial. Sinteyong juga sebelumnya telah men-trial 2 pemain untuk proses naturalisasi, yakni Zico Sori dan Rafael Struijk. Tim asuhan Sinteyong dipastikan bermain di Gelora Bung Karno untuk laga Piala AFF. Hal ini juga bakal berlanjut apabila Indonesia lolos ke babak semifinal dan final Piala AFF 2022. Hanya saja untuk kepastian penonton memang belum ada kejelasan. Amali mengatakan pihaknya belum bisa memastikan karena masih menunggu izin dari pihak kepolisian. Ya, kami sedang menunggu izin dari kepolisian. Kalau polisi mengizinkan ada penonton, ya ada penonton. Tapi kalau polisi bilang jangan, ya tentu saja PSSI tidak akan memaksakan itu, tutur Zainuddin Amali. Pelatih Bali United FC Stefano Cugura dan juru taktik Madura United FC Fabio Lefundas angkat bicara terkait sejumlah pemain timnya yang dipanggil mengikuti TC Timnas Indonesia. Baik Teko maupun Fabio mengaku tak khawatir dengan absennya para pemain. Di sini kami tidak punya Nadeo Argawinata dan Spaso yang harus bantu timnas. Mudah-mudahan timnas punya prestasi yang bagus di kompetisi ke depan. Saya juga punya pemain lain yang berkualitas, kata Teko. Ia juga menambahkan faktor yang penting dari para pemain bukan pada individu tertentu, melainkan pada konsistensi dan kepatuhan para pemain mengikuti instruksi pelatih. Pemain keturunan Jordi Amat seakan curhat dengan intensitas tinggi dalam TC Timnas Indonesia untuk persiapan Piala AFF 2022. Meski punya banyak pengalaman bermain di Eropa dan baru membela JDT, Jordi Amat mengaku TC Timnas tidak berjalan mudah. Ia juga menuliskan keterangan yang diambil dari potongan lirik. Intinya tidak ada yang bilang mudah, merujuk ke TC skuad Garuda di Bali. Hal itu diketahui dari unggahan Instagram Stories di akun pribadinya pada hari Senin. Tidak ada yang bilang itu mudah, tulis Jordi Amat di keterangan postingannya tersebut. Sinteyong tampaknya bisa bernafas lega karena punya pemain yang bisa memainkan banyak posisi dalam diri Sandy Walsh. Biasanya, Sandy Walsh bermain di sektor bek kanan atau bisa juga wing back kanan.
Namun apabila dibutuhkan ia bisa juga bertugas untuk bermain sebagai gelandang tengah atau bek tengah, tergantung dengan kebutuhan. Dan akhir-akhir ini Sandy Walsh lebih dipercaya untuk memainkan posisi bek kanan bersama Kevin McClellan, yakni di ajang Jupiler Pro League alias Liga Belgia. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengumumkan kabar baik ke pemain timnas Indonesia yang sedang menjalani TC di Bali. Ia mengungkapkan bahwa skuad Garuda akan memiliki bus sendiri. Hal itu diketahui dari unggahan akun Instagram Muhammad Iryawan atau Iwan Bule. Ia mengatakan bahwa PSSI sudah membeli bus baru untuk kebutuhan timnas Indonesia. Kita beli satu bus buat kalian di Jakarta. Sudah ada, ucap Iwan Bule yang disambut meriah para pemain timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI mengatakan bahwa saat ini timnas Indonesia akan punya bus sendiri. Iwan Bule menyebut pihak federasi sudah membeli satu bus di Jakarta. Setelah pengumuman itu, Sadil Ramdhani yang masuk dalam bus mengucapkan rasa syukur dengan kalimat Alhamdulillah. Ia pun memuji Ketua Umum PSSI. Itulah kerendahan hati seorang bos kita semua. I love you Ketua PSSI kami tercinta. Lanjut Sadil Ramdhani. Aksi yang ditunjukkan Sadil Ramdhani ini terlihat membuat suasana dalam skuad Garuda cair dan dipenuhi canda tawa. Vietnam sedang bersiap menghadapi calon lawan timnas Indonesia di Piala AFF 2022 yakni Filipina. Menurut laporan dari media Vietnam, The Azkals tidak punya skuad terbaik. Tim Filipina mengirim 23 pemain. Jika melihat daftar itu terlihat The Azkals membawa banyak pemain muda ke Vietnam yang belum pernah bermain di Piala AFF. Tulis laporan The Tau 247 yang disadur pada Senin 12 Desember 2022. Walau demikian ada beberapa nama tenar yang masih dibawa oleh The Azkals. Mereka adalah Stephen Sork dan Mark Hartman. Ronaldo Kuateh akhirnya tampil untuk Madura United. Bintang timnas U20 tersebut sukses membuka keunggulan saat menghadapi Bali United. Namun sayang Ronaldo Kuateh gagal membawa pulang kemenangan. Bali United menang comeback dengan skor 3-1. Mengenai latihannya bersama timnas U20 Indonesia, Ronaldo Kuateh mengaku bahwa dirinya mendapatkan banyak pelajaran. Ya banyak sih, kami dapat menu dari tim pelatih, mulai dari membentuk fisik, segi mental juga. Semoga saya bisa lebih baik lagi, ujar Ronaldo Kuateh. Pemain muda top Madura United sekaligus timnas U20 Indonesia Ronaldo Kuateh angkat bicara mengenai ketertarikan klub elit Liga Turki terhadap dirinya. Kala itu timnas U20 Indonesia berhasil menang 3-2 atas Antalyaspor. Ronaldo Kuateh kembali tampil sebagai penentu kemenangan timnas U20 Indonesia pada menit ke-89. Menanggapi hal tersebut, Ronaldo Kuateh menjawabnya secara santai. Dia berharap agar masyarakat tanah air mendoakan rumor tersebut benar-benar terjadi ke depannya. Doakan saja semoga sukses, ujar Ronaldo Kuateh. Meskipun terlambat, Shane Patinama dipastikan masih bersemangat untuk membela timnas Indonesia. Menurut Hamdan Hamidan, Shane cukup kaget dengan keramahan dari masyarakat Indonesia saat tahu dia saat ini dalam proses menjadi WNI. Satu hal yang paling terlihat adalah melalui komentar di media sosialnya. Saya merasa sangat bahagia. Saya datang ke Indonesia merasa betul-betul orang Indonesia sangat welcome terhadap saya. Saya rasa inilah alasan mengapa ayah saya meminta untuk saya membela timnas Indonesia. Asnawi Mangkualam disorot oleh akun Liga Korea atau K-League. Hal itu berkat momen heroiknya bersama timnas Indonesia di Piala AFF 2020 lalu. Dalam laga tersebut, Asnawi Mangkualam diketahui membuat assist cantik dan prosesnya terbilang heroik. Pasalnya, Asnawi melakukan soloran dari setelah melakukan intercept di lini pertahanan. K-League merespon video Asnawi itu dengan gambar bergerak yang menunjukkan kebanggaan terhadap pemain Ansan Greenish tersebut. Supporter Ansan saat melihat video klip ini, cuitnya, mantan asisten Shin Tae-yong Go On-kyun resmi diputus kontrak dari jabatan pelatih timnas Vietnam U23. VFF mengumumkan kabar tersebut Senin 12 Desember 2022. Sebenarnya kontraknya akan habis pada Maret 2023, namun VFF memberikan keputusan lebih cepat. Dalam keterangannya, VFF mengklaim keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan terkait target timnas Vietnam dan Vietnam U23 ke depan. Selama melatih, ia berhasil membawa Vietnam U23 ke perempat final ke Piala Asia U23 2022 dan mengawal The Golden Star Warriors ke SEA Games 2021. Thailand menang 6 gol tanpa balas di laga uji coba pertama jelang Piala AFF 2022.
Anak asuh Alexander Polking tersebut tampil impresif saat menghadapi Myanmar di Stadion Thammasat. Media Malaysia Makan Bola turut menyoroti hasil pertandingan Thailand kontra Myanmar. Menurut media tersebut, Thailand menunjukkan tekad untuk mempertahankan gelar juara Piala AFF yang didapat di edisi sebelumnya. Meski hanya laga pemanasan, Thailand ingin membuktikan bahwa mereka adalah tim yang tidak boleh dianggap enteng di Piala AFF 2022. Tulisnya dikutip Senin 12 Desember. Pelatih timnas Thailand Alexander Polking menyiapkan duet striker maut di Piala AFF 2022 demi meraih gelar juara. Opsi ini jadi alternatif sang juara bertahan. Polking menyampaikan hal itu seusai laga uji coba lawan Myanmar. Thailand menang 6 gol tanpa balas saat menghadapi Myanmar di Stadion Thammasat Pathum Thani. Ia mengatakan pada laga lawan Myanmar, Thailand sengaja memasang 2 striker untuk mengisi kekosongan posisi Chanatip Songkrasit yang absen di Piala AFF 2022. Terbukti strategi tersebut ternyata berhasil. Terasil Dangda seakan memberikan peringatan kepada rival timnas Thailand di Piala AFF 2022 lewat brace ke gawang Myanmar di laga uji coba. Nama Terasil Dangda kembali menghiasi skuad Gajah Perang untuk Piala AFF 2022 dan masih mendapatkan tempat di tim utama meski usianya saat ini sudah menginjak 34 tahun. Terasil Dangda berperan aktif dalam 4 dari 6 gol kemenangan timnas Thailand ke gawang Kamboja. Seusai laga, Terasil Dangda mengaku sangat puas dapat memberikan kontribusi untuk tim Gajah Badak. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.